Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahli Gizi Rosyad. Baik, hari ini saya mau mengulas berita ya. Jadi saya mencoba mengulas berita di berita online ya. Akan saya bacakan kepada pemirsa semua. Nanti akan saya bantu untuk memberi penjelasan lebih ya. Hari ini saya akan mengulas berita dari klikdokter.com ya. Dimana judulnya adalah awas ini bahaya pemanis buatan bagi kesehatan. Jadi ini seputar pembahasan tentang pemanis buatan ya bagi saya. Baik, sebelum Anda lanjut mendengarkan saya membacakan berita ini, lebih baik Anda like, komen, ya, share juga, kemudian jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis pemirsa. Anda akan dapat info-info baru dari saya. Baik, di sini ditulis bahwa pemanis buatan ini sebenarnya sudah lama dikenal ya, dari beberapa tahun yang lalu ya. Bahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika yang namanya FDA itu telah mengizinkan penggunaan 6 jenis pemanis buatan, yaitu sakarin, aspartam, sukralosa, neotame, acyl sulfam, dan stevia. Keenam pemanis buatan ini dianggap aman untuk kesehatan jika dikonsumsi dalam batas wajar yang sudah ditentukan. Karena mengandung 0 atau tidak ada kalori sama sekali, pemanis buatan diizinkan penggunaannya sebagai pengganti gula ya, dalam berbagai macam kondisi, misalnya untuk membantu menurunkan berat badan ya, menjaga agar gigi tidak berlubang, serta membantu penderita diabetes mengontrol kadar gula darahnya tetap stabil. Nah, ada beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan dari konsumsi ini ya. Jika dikonsumsi dalam bersamaan, sebenarnya pemanis ini tidak berbahaya. Tapi kalau terlalu tinggi dan mengkonsumsi pemanis buatan terlalu banyak, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan ya. Nah, hal ini pernah diteliti oleh beberapa peneliti. Berikut ini beberapa konsumsi pemanis buatan secara berlebih yang berakibat ya. 1. Ternyata pemanis buatan itu membuat Anda kecanduan gula ya, karena rasanya yang lebih manis dibandingkan dengan gula ya. Orang-orang yang kerap menggunakan pemanis buatan memiliki standar rasa manis yang lebih tinggi. Nah, lidah mereka sudah terbiasa dengan kadar rasa manis yang tinggi. Hasilnya mereka tidak dapat lagi mengkonsumsi minuman yang tidak manis. Nah, kebiasaan tinggi ya, jadi dia tidak bisa mengkonsumsi yang tidak manis seperti kopi pahit, teh tawar gitu ya. Begitu pula dengan makanan, mereka akan lebih cenderung memilih makanan dengan rasa yang sangat manis. Nah, efeknya di situ, ujung-ujungnya konsumsi gula akan lebih banyak, dan kondisi ini dalam jangka panjang akan berdampak buruk bagi kesehatan. Itu yang satu, dampak dari pemanis ya. Yang kedua, dapat menyebabkan kanker ya. Nah, tapi ini pada tahun 1970 ya, pemanis buatan jenis siklamat itu diduga menyebabkan kanker, sehingga peredarannya sudah ditarik dari pasaran. Tapi tenang, saat ini jenis pemanis siklamat sudah tidak beredar lagi. Namun Anda perlu hati-hati dalam penggunaan pemanis buatan. Jangan menggunakan pemanis buatan secara berlebihan jika tidak ingin mendapatkan efek samping yang tidak diinginkan seperti kanker. Nah, yang ketiga, efeknya adalah berpotensi picu kepanikan. Pada orang yang memiliki gangguan panik, penggunaan pemanis buatan secara berlebih juga dapat memicu kambuhnya serangan panik. Jika serangan panik muncul berulang-ulang, akan mengganggu kualitas hidup seseorang. Bahkan serangan panik berulang dapat memicu muncul namanya depresi. Itulah mengapa Anda dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi pemanis buatan secara berlebih ya. Jadi ya, kemudian yang keempat adalah berisiko sebabkan penyakit kronis. Penelitian yang dilakukan di Inggris selama 11 tahun menemukan orang yang mengkonsumsi 2 kali makanan minuman yang mengandung pemanis buatan berisiko meningkatnya penyakit kronis, misalnya penyakit ginjal dan penyakit jantung koroner. Itulah sebabnya Anda perlu berhati-hati dalam menggunakan pemanis buatan. Yang kelima, memicu naiknya berat badan. Kok bisa ya?
Ironi dengan tujuan awal penggunaan pemanis buatan untuk menurunkan berat badan, ternyata mengkonsumsi pemanis buatan berlebih justru dapat meningkatkan berat badan. Hal ini didukung oleh sebuah penelitian di San Antonio terhadap 5.000 orang. Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa konsumsi pemanis buatan secara rutin dapat meningkatkan berat badan. Jadi ya, kemudian memicu peningkatan gula darah. Kok bisa? Penelitian mengenai penggunaan pemanis buatan pada penderita diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa beberapa jenis pemanis buatan seperti aspartam dan sukralosa tetap dapat memicu meningkatnya gula darah. Itulah mengapa jika Anda menderita diabetes sebaiknya tidak mengkonsumsi pemanis buatan aspartam dan sukralosa. Ini bagi Anda yang diabetes ya. Kemudian yang ketujuh, tinggi zat kimia. Pemanis buatan diciptakan dari berbagai zat kimia yang meniru rasa manis alam ya. Gula, walaupun ada pemanis buatan yang bersifat alami seperti pemanis dari daun stevia atau pemanis gula jagung. Banyak juga pemanis buatan yang dibuat dari bahan kimia sintesis. Dalam jangka panjang, zat kimia sintesis dalam tubuh tentu dapat menimbulkan berbagai dampak buruk seperti jika dikonsumsi berlebih. Itulah beberapa bahaya penggunaan pemanis buatan saat dikonsumsi secara berlebihan. Karena itulah bijaknya dalam memilih dan menggunakan. Masih punya pertanyaan mengenai ini bisa konsultasi di sini katanya ya. Ini yang nulis adalah Dr. Reza Fahlevi ya, tanggal 16 Maret 2020 ya, jam 18.58. Baik, saya sangat setuju sebagai ahli gizi, saya sangat dukung dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Reza tadi ya di dokter.com, di mana pemanis buatan itu tidak baik bagi kesehatan kalau berlebih. Sekarang produk itu banyak dijual pemirsa, apalagi untuk anak-anak ya. Minuman-minuman cepat-cepat itu bahannya itu ya. Oleh karena itu hati-hati dalam menggunakan pemanis buatan. Jadi dari berbagai materi yang disampaikan di sini, ternyata pemanis buatan itu berbahaya bagi kesehatan. Pertama, dia membuat Anda kecanduan gula. Nah, yang kedua, membuat Anda berpotensi memang menyebabkan kanker, walaupun ini penelitiannya masih lanjut ya, tapi berisiko. Kemudian yang ketiga adalah berpotensi picu kepanikan dan akhirnya terjadi namanya depresi. Yang keempat, memicu berisiko sebabkan penyakit kronis. Yang kelima, memicu naiknya berat badan. Yang keenam, memicu peningkatan gula darah ya. Kemudian yang ketujuh, tinggi zat kimia ya. Zat kimia ini banyak terkandung dalam ini, walaupun sebenarnya ada beberapa pemanis buatan yang tidak dari zat kimia. Oke, terima kasih. Itulah ulas berita hari ini. Jangan lupa selalu ikuti Ahli Gizi Rosehan. Saya akan ulas lagi berita-berita yang menarik yang membuat Anda menjadi lebih tahu tentang bahaya-bahaya tentang apa yang kita konsumsi ya. Hati-hati penggunaan pemanis buatan karena sekarang produknya beredar banyak di pasaran. Marilah kita menjaga pola makan yang sehat, selalu mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.